Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nabila Fitri dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A1 dengan nomor NIM 2113041. Terima kasih kepada Ibu Suci Masyarah Nasution SST MKM yang telah memberikan saya tugas mengenai membahas masalah sistem pencernaan. Baiklah, saya akan membahas salah satu masalah sistem pencernaan, yaitu penyakit usus buntu. Saya akan membahas mengenai apa itu penyakit usus buntu. Usus buntu merupakan gangguan pencernaan yang ditandai oleh peradangan, yaitu kantong kecil yang terhubung pada usus tersebut. Penyakit usus buntu atau dalam bahasa medisnya disebut dengan appendicitis. Terdapat 3 penyakit usus buntu yang berbeda. Yang pertama akut, yang kedua kronis, ketiga sedang. Akut terjadi secara tiba-tiba. Sebagian besar kasus dianggap akut dan memerlukan operasi secepatnya. Jika tidak, usus buntu bisa pecah dan menyebabkan lubang, di mana terdapat racun yang dapat menyebar ke perut. Kondisi ini dapat mengancam jiwa. Yang kedua, kronis. Kronis dapat muncul dan hilang beberapa kali dalam beberapa hari atau bahkan bertahun-tahun. Usus buntu kronis biasanya terjadi ketika penyumbatan hanya terjadi di sebagian atau di sesuatu seperti tekanan pada kantong yang menghilangkan sebagian penyumbatan. Meskipun jenis ini tidak memerlukan perhatian medis seperti operasi secepatnya, kondisi penderita penyakit kronis dapat bisa semakin buruk, yang akhirnya melakukan operasi secepatnya. Yang ketiga, stang. Stang terjadi ketika sebagian besar usus buntu tersisa setelah dan kemudian meradang. Faktor risiko dan penyebab penyakit usus buntu. Faktor risikonya yaitu, meskipun siapa saja bisa mengalami penyakit usus buntu, tetapi penyakit ini paling sering terjadi pada orang yang berusia 10-30 tahun. Penyebab penyakit usus buntu yaitu penyumbatan yang terjadi di lapisan usus buntu yang menyebabkan infeksi diduga menjadi penyebab penyakit usus buntu. Bakteri dapat berkembang biak dengan cepat, yang akhirnya menyebabkan appendix menjadi meradang, bengkak, dan penuh nanah. Jika tidak segera diobati, usus buntu bisa pecah. Terdapat gejala penyakit usus buntu. Yang pertama, nyeri perut mendadak yang dimulai dari sisi kanan perut bagian bawah. Yang kedua, nyeri perut yang bermula di sekitar pusar, lalu berpindah ke perut kanan bagian bawah. Yang ketiga, nyeri perut bagian bawah yang terasa semakin buruk saat batuk, berjalan, atau bergerak. Yang keempat, mual dan muntah. Yang kelima, kehilangan nafsu makan. Yang keenam, demam. Yang ketujuh, konstipasi atau diare. Yang terakhir yaitu perut kembung. Untuk mencegah penyakit usus buntu terdapat beberapa cara pencegahannya. Yang pertama, makan makanan yang berserat tinggi. Yang kedua, batasi asupan alkohol dan kafein. Yang ketiga, perbanyak minum air putih. Yang keempat, jangan menunda buang air besar. Yang kelima, jangan lupa menahan perut. Yang keenam, kurangi makanan yang cepat saji. Yang ketujuh, jangan lupa mengonsumsi vitamin A, C, dan D agar sistem pencernaan kita menjadi lancar dan terhindar dari penyakit usus buntu dan tidak terjadi penyumbatan. Yang kedelapan, istirahat yang cukup. Yang kesembilan, jangan mengkonsumsi obat